Pagi Pak Ustadz, Alhamdulillah saya bisa masuk. Iya. Waalaikumsalam. Ya, saya pengen sekali ke TPI, tapi saya belum sempat ke sana. Saya punya keluhan mertua saya, Pak Ustadz. Iya, Bu. Mertua saya tuh sudah hampir 9 bulan, ya mudah-mudahan sekarang dengar karena dia di Majalaya sana, Pak Haji Sutisna. Selalu dengar acara Pak Ustadz, dia selalu dengar. Cuman sewaktu saya di sana saya nggak masuk-masuk, jadi saya di rumah. Mudah-mudahan bisa. Dia sakitnya tuh nggak masuk makan tuh Pak Ustadz. Udah hampir dari bulan puasa kemarin. Umurnya mertuanya berapa bulan, Bu? Berapa bulan Umurnya sampai? 68 Berapa tahun, Bu? 68 tahun. 68 tahun. Iya. Iya, begini, Bu. Iya. Saya langsung bertanya aja pada Bu Ratna ya, Bu Ratna ya. Iya. Ada beberapa hal yang menjadikan seseorang itu tidak mau makan. Yang pertama, memang beliau sendiri tidak mau makan. Memang beliau menolak makanan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada permasalahan beliau dengan bapak, dengan suami, atau saya tidak tahu ini mertua yang laki atau yang wanita ya. Laki-laki, yang laki ya. Beliau ada masalah dengan istri, atau beliau ada masalah dengan salah satu putranya, itu bisa, sehingga menyebabkan beliau itu ada kejengkelan yang tersimpan yang tidak mau bicara. Itu juga bisa mengunci sendi-sendi di daerah mulut sama tenggorokan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga ini ada salah satu, bisa aja beliau makan tapi keluar ya, atau memang nggak bisa nelen. Iya. Ini yang ketiga ini adalah, apakah beliau itu termasuk agak sulit mendengarkan nasihat? Ini yang ketiga. Nah, Ibu Ratna milih yang mana kira-kira? Karena Ibu kan menantunya ya, kira-kira yang mana milihnya? Ya kalau dengar sih, kalau bisa disambungin ke orangnya ya Pak Ustadz. Soalnya saya kan cuma mantunya ya, jadi nggak bisa menjawab ya. Tapi dia kayaknya langsung dengar, langsung ya, dia juga langsung menyadari mungkin ya Pak Ustadz. Amin. Yang pemeriksaan terakhir tuh dia harus diangkat, harus dibiopsi karena memang salurannya susah, katanya tulangnya di antara saluran makan dan nafas itu. Jadi rencananya harus dibawa ke Singapura, ke sana gitu. Ya sudah. Kalau memang mau dibiopsi, dibawa ke Singapura, mau plesir ke sana, nggak apa-apa, dibawa aja dulu ke sana. Nanti kalau ada waktu ke Masjid Anida atau bagaimana ya Bu ya. Nanti dinasehatin aja mertuanya yang baik. Mudah-mudahan ini Bapak mertua juga mendengarkan dan mudah-mudahan paham, sehingga menjadi manfaat bagi kesehatan beliau ya. Insya Allah paham sekali Pak Ustadz. Enggak gini Pak Ustadz, kita kan katanya harus, jadi kalau kita langsung ke TPI bisa ya, perorangan gitu kan? Saya Bisa, langsung aja Ibu, bawa sodako yang banyak. Kita nerima beras merah aja Pak Ustadz. Jangan beras. Jangan beras. Sodako yang banyak untuk fakir miskin kalau ini jelas ya. Amin. Jadi Ibu silakan datang ke sini, tidak apa-apa kalau perorangan hanya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 itu nggak apa-apa. Insya Allah masih cukup. Apalagi di sini masih luas ini. Robo nanti panggungnya Pak Ustadz. Terima kasih Ibu. Ibu insya Allah datang aja, tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu secara langsung ya Bu ya, di Masjid Andi TPI ini, di acara Bengkel Hati ini. Oke, hadir di sini sudah mulai ada yang waduh udah langsung kena kesinggung, bukan kesinggung tapi kesenggol gitu ya. Wah, kayaknya permasalahannya sama seperti saya. Tapi ada juga yang saking menikmatinya agak ngangguk-ngangguk begini, jangan-jangan itu mengantuk itu. Sama sama saya. Jangan dong Pak Ustadz. Saya kan belum tidur. Iya makanya saya dari tadi tuh nunduk gini, merem-merem gini aja. Jangan dong Pak Ustadz. Ini setelah on air kan biasanya ada off air. Iya ya. Jadi masih ada pengajian lagi Pak Ustadz. Masih jadi melayani. Iya. Wah, kayak bawa polisi tuh Pak Ustadz. Setiap melayani. Iya kan? Pemirsa juga kalau mau ikutan acara off air pengajian Bengkel Hati, biasanya acara off air tersebut dilaksanakan setelah acara ini selesai jam 6 pagi. Jadi kalau Anda berkesempatan untuk hadir bersilaturahmi secara langsung, monggo. Bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini sudah hadir dari pagi ya Pak ya. Bapak dari jam berapa Pak? Dari jam berapa maksud saya datang ke sini?
Dari jam 4 pagi tadi ya. Oke, kalau Bapak dari Denpasar ini datang dari zuhur kemarin, Pak. Dari zuhur. Sampai sekarang Pak belum pulang. Mas Bayu kalah berarti. Iya makanya. Loh, Pak lagi ada masalah sama istri atau gimana diusir? Enggak ya, Pak. Aduh. Oh, kangen Ustaz Danu. Oke. Sendiri dari Denpasar, Pak? Sendiri ya. Oke, alhamdulillah nanti ya dituntun. Oh, dituntun. Iya. Pemirsa juga bisa hadir langsung ke Masjid An-Nahdliyah TPI ini untuk bertanya langsung dengan Ustaz Danu. Saya mau tanya dong, Pak Ustaz. Ini kan kita saya setiap minggu mengawal acara Bengkel Hati ini, yang saya dengar selalu permasalahannya adalah tidak, kalau marah itu menyimpan di dalam hati rasa keselnya, itu ada masalah atau musibah atau peringatan yang bisa kita dapat. Itu satu kesalahan lah. Kalau marahnya itu kita ucapin bla 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 bla, itu salah juga di mata Allah. Kalau mukul ya itu salah juga, Pak Ustadz. Nah, sekarang ada gak sih cara marah yang supaya bisa selesai permasalahannya? Biasanya marah tuh untuk apa sih, Bu? Untuk keluar emosinya aja apa untuk selesai masalahnya? Keluar emosi, dua-duanya ya. Nah, ini gimana Pak Ustadz cara marah, cara mengungkapkan rasa kecewa, tapi tidak salah di mata Allah? Iya, kalau yang namanya marah itu memang tidak boleh. Nggak boleh sama sekali, Pak Ustadz. Tidak boleh, sama seperti umpamanya kita umat Islam. Umat Islam itu disuruh oleh Allah Ta'ala sholat, ya. Betul. Kita nggak sholat, nggak boleh, gitu ceritanya. Jadi sudah nggak, kalau umpamanya umat Islam nggak sholat gimana? Nggak boleh. Karena memang disuruh sholat, gitu. Sama kalau umat Islam nggak boleh marah, gantian seperti itu. Jadi kalau ada mau mengungkapkan kekecewaan gitu Pak Ustadz, atau memperingati. Iya, sebenarnya marah itu memang nggak boleh. Marah itu sifatnya setan. Itu harus kita ketahui. Dan memang itu manusiawi ada, ya. Sunatullah dalam tubuh kita itu ada yang namanya amarah. Cuma itu tidak boleh kita keluarkan kalau kita mau menjadi seorang yang takwa pada Allah Ta'ala. Nah, ini harus kita ketahui. Tapi kalau kita hanya ngaku-ngaku takwa masih marah, itu ya belum takwa kalau itu ya. Marah itu nggak harus keluar. Di sini tersinggung aja itu belum takwa sebenarnya. Jadi mutakin itu banyak. Tapi itu dalam hal marah mamanya. Kan ayat yang disuruh oleh Allah Ta'ala tidak marah itu kan banyak ya. Berarti kita belum bisa menjalankan ayat-ayat tersebut. Tapi kalau kita bisa menjalankan sholat dengan tertib, ya kita takwa bab sholat. Nah kan begitu ya. Kalau kita sudah berpuasa di bulan Ramadan dengan tertib, kita alhamdulillah sudah takwa di dalam bab puasa. Loh kan begitu ya. Kemudian kita umpamanya gibah dilarang. Kemudian kita bisa menjaga mulut tidak berkata yang aneh-aneh, insya Allah kita takwa sudah tidak gibah. Kan begitu? Iya. Kalau umpamanya kita dilarang suudon dan kita nyantai aja cara berpikirnya senantiasa husnudon, ya insya Allah kita takwa senantiasa tidak suudon. Seperti itu. Ketakwaan itu sebenarnya banyak sekali. Jadi nggak bisa hanya satu unsur saja, nggak bisa. Nah, umpamanya ada dia kelihatan teori agamanya itu bagus, tapi nggak pernah pengajian datang juga nggak mau, ini nggak mau, maunya ngeritik aja. Nah, ini juga belum takwa yang bab-bab seperti itu kan gitu ya. Jadi banyak ketakwaan. Nah, marah ini memang dilarang. Bagaimana kita itu sebenarnya marah itu kan awalnya dari ada suatu masalah yang tidak pas dengan pikiran dan hati kita, itu awalnya itu aja. Nah, kalau masalah ini tidak pas dengan pikiran dan hati kita, diselesaikan dengan baik, gitu. Caranya bermusyawarah. Musyawarah gitu, aja, Mbok kamu tuh jangan ngomong begini, itu kan begitu, udah jelas. Kalau ngomong begini, ini nanti saya itu ya lama-lama tersinggung, Mbok diganti kata-katanya, kan itu lebih enak ya. Iya. Kemudian masalahnya, masalah ini oke, kita selesaikan masalahnya. Jadi nggak ada amarah, adanya
musyawarah. Iya, ini singkat saja Pak Ustadz sebelum ke pertanyaan jamaah. Menghadapi orang marah gimana Pak Ustadz? Dengerin aja Sampai selesai. sampai selesai marahnya. Wong marah itu nggak enak kok. Tanyain sama bapak-bapak yang sering marah ya. Marah itu selesai marah itu paling Capek gitu. Betul nggak Pak? Betul nggak? Iya, benar. Jadi kalau ada orang marah ya udah dengerin sampai selesai ya, Pak Dengerin Ustadz, aja. dan jangan kepancing ya. Jangan kepancing. Kalau Iya. beliau berhenti marahnya, bilang lagi dong marahnya gitu. Ya udah, mudah-mudahan pemirsa TP yang berbahagia dimanapun Anda berada, sampailah kita pada sesi atau segmen terakhir di episode kali ini. Dan sebelum kita tutup dengan doa acara Bengkel Hati seperti biasa, mungkin ada baiknya sama-sama kita review, kita recap, kita ambil kesimpulan dari tema kita pagi hari ini, yaitu menjadi figur keluarga. Nah, ini mungkin pemirsa yang baru saja bergabung dengan Bengkel Hati masih bertanya-tanya, ini sebenarnya bagaimana untuk menjadi seorang figur dalam keluarga? Boleh kasih pencerahannya sedikit lagi Pak Ustadz? Iya, alhamdulillah. Kalau kita ingin menjadi figur keluarga yang baik, itu memang kita harus mencontoh pada Rasulullah. Rasulullah memang menjadi contoh yang baik itu karena menjalankan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Nah, kalau mamanya Al-Quran ini sudah beredar banyak sekali, ayolah kita sering membaca Al-Quran, kemudian kita lakukan satu persatu ayat demi ayat. Insya Allah dari situlah kita bisa menjadi seorang yang baik. Mulai dari tutur kata, berpikir, kemudian kalau ada masalah, insya Allah kita akan dituntun menjadi seorang yang baik. Nah, disinilah akhirnya nanti istilahnya kita akan menjadi sosok yang memang dicari. Jadi umpamanya kita dalam salah satu doa ini, doa kita ya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah saya imam bagi orang-orang muttaqin. Sebenarnya adalah bukan kita imam mengimamin dalam sholat, enggak, tapi sebelum kita menjadi imam, kita harus menjadi takwa dulu kepada Allah Ta'ala. Kalau kita udah takwanya kuat sekali, lingkungan kita itu mendukung, akhirnya lingkungan akan menjadikan kita sebagai imam, figur pasti. imam. Nah, itu harus kita kerjakan. Amin. Oke, mudah-mudahan setiap diri kita memiliki jiwa untuk menjadi figur, menjadi pemimpin, dan berkeinginan untuk menjadi orang yang lebih baik. Agar usaha-usaha kita menjadi seseorang yang lebih baik diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memanjatkan doa yang seperti biasa akan langsung dipimpin oleh Ustadz Danu. Monggo Pak Ustadz. Alhamdulillah, jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah, amin. Marilah di akhir doa kita berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah memudahkan apa yang kita kerjakan di dunia ini, amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah ya Ghaffar, Engkaulah yang maha pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa yang kami lakukan ya Allah, dari sejak akhir balik hingga saat ini. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, dan juga kepada makhluk yang Kau ciptakan di muka bumi ini ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa yang cukup besar yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Amin. Ya Allah, kami juga mohon kepadamu agar Engkau berkenan mengampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah, amin. Amin. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Alhamdulillah Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu ya Allah. Alhamdulillah Engkau telah menitipkan nikmat dan rizki kepada kami. Ya Allah, kami mohon jika kami banyak sekali musibah, banyak sekali sakit yang ada pada badan dan tubuh kami, kalau itu dari kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakit kami ya Allah. Dan Engkau berkenan mengambil musibah yang ada pada diri kami ya Allah. Dan jika di antara anak-anak kami sakit karena perbuatan kami ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakit anak kami ya Allah, amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang Kau kutuk ya Allah. Jauhkanlah kami dari emosional dan kejengkelan dalam hati kami.
Dekatkan kami dengan kesabaran-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh. Ya Allah ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah, agar hati kami tenang dan tentram ya Allah, dan sebagian kami berikan di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang masih hina di hadapan-Mu ya Allah. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.